Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang, Bu Fitri ucapkan kepada mahasiswa baru Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun akademik 2020-2021. Insya Allah pada hari ini Jumat 2 Oktober 2020 kita akan bersama-sama memulai kegiatan sosialisasi pembelajaran yang akan berlangsung selama 2 hari. Untuk kelas PGMI 1 ada Bu Fitri dan Bu Maimunah sebagai fasilitator. Kami akan menemani Anda sekalian untuk melakukan kegiatan sospem selama 2 hari ini. Baik, jadi Mas, Mbak, jangan khawatir kalau misalnya suaranya tidak terdengar, bisa dipastikan sinyal di tempat Anda naik turun, gitu ya. Jadi diikutin saja, kemudian nanti setelah Bu Fitri persilahkan, boleh saja kalau misalnya dirasa sinyalnya tidak stabil, boleh mematikan video. Gitu ya, baik. Untuk memulai kegiatan sosialisasi pembelajaran kita, marilah kita buka bersama dengan membaca lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Bu Fitri akan iringi dari YouTube, ya. Mohon izin untuk share screen. Sebentar. Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku dan air. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, aku semuanya. Jiwa bangga adanya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, anakku, anakku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, anakku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada gangguan? Sebentar. Saya mau cek dulu. Teman-teman bisa menghidupkan mic? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa. Baik. Bisa. Silakan kembali untuk di-unmute supaya lebih kondusif. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ya ke materi kita yang pertama. Sebelumnya Bu Fitri mau nanya nih, gimana dengan pengalaman PBAK 2 hari kemarin? Coba dihidupkan Mas Bayu Lintang. Yes. Sudah, Bu. Gimana Mas pengalamannya kemarin ikut PBAK? Cerita dong. Oke. Bagus, siap.
Wah, bandwidth mulu itu. Oke, nggak apa-apa, yuk. Ya, jadi kalau menurut saya kemarin PBAK tahun ini kurang greget, Bu. Wih, Soalnya kok tahun ini kurang greget? Emang kamu ikut berapa kali? baru pertama kali, Bu. Oke, oke. Gimana tuh biar greget? Kasih masukan dong. Ya yang pertama kurang greget karena offline, Bu. Jadi euforianya kurang berasa gitu. Oke. Itu aja? Yang lain? Pas ya? Baik. Coba dong ke Mbak Dinda Fatimah. Terima kasih Mas Bayu ya. Silakan di-unmute kembali. Iya, Di-mute ya, Bu. salah. Mbak Dinda, Ya, Bu. gimana? Cerita dong. Alhamdulillah banyak kesan pesannya, terus banyak pengalaman juga. Cuma kadang kita itu kendala jaringan, jadi susah masuk, kadang susah kayak mau ngisi absen susah juga, mau resume. Kadang kayak gitulah kendala jaringan, tapi selebihnya kita puas karena kita tahu UIN Sunan Kalijaga dijelaskan secara detail dan lain sebagainya. Kayak gitu. Baik. Terima Thank you kasih. Mbak Dinda. Sama-sama. Iya, kayaknya udah nggak ini ya, nggak sabar ya, kapan gitu bisa ke Jogja, kapan bisa ke kampus gitu. Jadi kan berasa benar-benar jadi mahasiswa ya. Kalau kayak gini kan, apa bedanya sih kalian dengan anak SMA? Oke, satu lagi dong, yang ganteng lainnya ini ada Mas Muhammad Ilham. Mas, di-unmute Mas. Ya Bu, udah. Sorry, aku yang dihidupin Mas, videonya Mas. Oh ya, maaf Bu. Sorry, kepencet. Ask to start video. Sorry ya, Bu Fitri agak grogi. Ya, nggak Ayo apa-apa. Mas. Ya, jadi kesannya ya alhamdulillah ya lancar Bu. Ya mungkin kemarin tuh kan sini juga di rumah kan ada sama di rumah kan beda suasananya kalau di kampus. Jadi kadang sibuk di rumah, kadang juga tugasnya kan banyak gitu Bu. Ya. Ya mungkin itu Bu. Oke deh. Mas Ilham mana rumahnya? Ponorogo. Iya tuh kapan yuk Jogja bawa reoknya? Ya bisa aja Bu, gampang. Mantap. Makasih ya Mas Ilham ya. Muhammad Ya. Ilham Jauhari. Oke, satu lagi deh biar tidak terjadi gender. Bu Fitri mau ke Mbak Amalia Pertiwi. Silakan Mbak. Mana nih suaranya Mbak Amalia? Oke, baru connecting audio. Yes. Gimana Mbak? Jaringan lancar toh? Alhamdulillah udah bisa, Bu. Oke, kesan-kesannya gimana tuh kemarin ikut PBAK 2 hari? Seneng, capek juga, Bu, yang duduk pegel-pegel. Ternyata duduk aja pegel ya. Iya, Bu, mending gerak malahan. Oke deh. Gimana kalau pagi ini kita gerak-gerak dulu lah biar nggak pegel-pegel. Berdiri, jangan cuma duduk aja. Kasihan tuh tulang pinggulnya tuh. Yuk, berdiri semuanya yuk. Berdiri, Bu. Hari Jumat itu biasanya kan olahraga kalau di kantor-kantor. Ini udah kering-keringnya. Ya, Oh iya, Bu. Biar olahraga dikit-dikit, Mbak Amalia ya, terima kasih. Jadi dari masukannya Mbak Amalia kan berarti Anda itu butuh gerak gitu loh. Oke. Nah, itu kan yang bawa HP susah deh. HP-nya letakkan dulu di senderke. Ya, hati-hati yang pakai celana pendek. Nggak ada ya. Iya loh, kadang-kadang aku kan nggak sadar. Atasnya panjang tapi ternyata bawahnya lupa. Ini Bu Fitri juga berdiri loh. Oke, baik. Yuk, tantangan tangan.
Dibuka keleknya udah mandi kan? Pakai deodoran kan? Nah, oke. Bu Fitri ini ya, virtual background-nya jadi pas-pas. Oke, tangan ke depan. Sudah? Ke atas. Ke depan lagi. Terus buat tanda love, bilang PGMI. Oke, ntar hidupkan dulu semuanya ininya, apa namanya, mic-nya. Silakan hidupkan dulu semuanya mic-nya. Udah tahu kan jargonnya? Ini apa sih sebutannya? Kalau Bu Fitri bilang PGMI, kalian jawabnya? Selalu dimengerti. Ah, sudah ada yang tahu tuh. Ya, di Mas di PGMI itu ada kayak gini apa sih namanya? Ini nggak gaul ya. Bukan jargon ya, sih namanya nggak tahu. Pokoknya kalau ada yang bilang PGMI, ada jawabnya selalu di hati, gitu ya. Oke. Baik, yuk kembali lagi. Ke depan. Ya, PGMI. Selalu di hati. Ada yang mengganggu nih. Ini loh, apa namanya? Pitch controlnya kurang. Tuh, ada yang muncul. Ini nih kalau di rumah Mbak Mas, gangguannya itu ya satu ini, kucil. Ini anak Bu Fitri yang nomor 2. Iya sebentar. Ya, ulangi ya. Bu sing suaranya sing cetok gitu loh. Kalian tuh kayak pada belum makan. PGMI. Selalu di hati. Salah satu bekal menjadi seorang guru adalah suara yang lantang. Ya, jadi kalau sampean sekalian ini mau jadi guru, masuk ke PGMI tapi punya suara yang pas-pasan, itu yang hal pertama yang harus diperbaiki. Ya, jadi harus suaranya lantang, Mbak, Mas. Pergi deh ke samping rel kereta api. Olah suaranya di sana ya, kalau pas ada kereta. Ya, Bu Mei ke unmute. Bu Fitri suaranya nggak ada. Ke unmute. Thank you diingatkan, itu juga. Oke, kondisinya dinyamankan ya. Nanti kita akan sampai jam 10 dulu untuk sesi yang pertama. Kemudian siang akan kita lanjutkan lagi. Yang pertama ini apa sih yang mau kita omongin? Yuk, buka jadwalnya dulu. Mana tadi jadwalnya? Oke. Oke. Kita akan bicara tentang Teaching and Research University. Kemarin sudah lihat videonya ya? Masing-masing sudah mengirimkan resume. Ya. Iya. Saya mau coba dong. Bu Endang, saya dibantu. Coba nih Bu, kan kita ada 25 partisipan ya Bu. Berarti ada saya, Bu Endang, sama Bu Maimunah, berarti ada 23. Ya, kita akan bagi Bu menjadi 5. Ibu bebas boleh membagi. Kita akan coba nanti masuk ke break room. Teman-teman kemarin di PBAK sudah mencoba dengan model
break room? Belum. Belum. Jadi nanti astagfirullahaladzim. Suaranya nggak ada. Bu Fitri unmute. Bu Fitri. Unmute Bu Fitri. Mute. Oke. Ya, sebentar ya. Kendala teknis. Nanti coba kita akan bagi Anda menjadi kelompok. Kita akan coba, Anda akan kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, nanti di kelompok-kelompok kecil itu 5-10 menit Anda ceritakan kepada teman-teman ya, apa sih yang diketahui, yang hasil yang sudah Anda dapatkan dari Research University, Teaching and Research University. Maksudnya gini, Mbak, Mas, sekarang ini Anda ada di perguruan tinggi. Nah, cara belajar di perguruan tinggi itu beda kan dengan ketika Anda masih ada di SMA. Nah, kalau di ilmu psikologi, nanti Bu Maimunah bisa menambahkan ya, ada istilah yang namanya andragogi dan pedagogi. Ya, cara belajar di perguruan tinggi itu beda. Karena Anda sudah ditempatkan menjadi orang dewasa. Maka gampangnya gini, jangan lagi tuh nunggu dikasih tugas oleh dosen. Nggak ada lagi tuh kan, Anda sekarang beli buku pelajaran, buku tulis. Nah, sih nanti dengan teman-teman. Coba saya nanya sama Bu Endang ya, bisa nggak Bu Endang? Hai, Assalamualaikum. Iya, sebentar sayangku, sebentar ya. Ya, sekarang adik sana sama Mama dulu sama Mbak. Bisa nggak Bu? Apa? Tadi terpotong Bu Fitri, unmute. Jadi Ya, sengaja Bu. Nggih. Jadi saya baru ini. Gini Bu Maimunah, jadi kan kalau di Zoom itu kita ada nih fasilitas, teman-teman itu akan kita masukkan ke dalam room. Oke. Seperti itu Bu. Kita akan coba kita tunggu dulu, semoga Bu Endang berhasil untuk membuat room-roomnya, sehingga nanti teman-teman akan masuk ke dalam room. Nah, sambil nunggu Mbak, Mas, coba deh dibuka lagi resume-nya kemarin, terutama yang tentang Research and University. belajar di perguruan tinggi. Bahasa Indonesianya kan gitu ya. Gimana sih belajar di perguruan tinggi itu? Monggo Bu Mai, ada yang mau ditambahkan? Ya, kemarin sudah melihat video dari Prof. Al-Makin ya tentang belajar di perguruan tinggi gitu. Mungkin ada 1 atau 2 yang menyampaikan ada yang belum dipahami dari video tersebut, atau ada yang mau menambahkan ketidaksetujuan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Al-Makin pada video tersebut. Halo, Mbak, saya nggak kelihatan Bu Fitri, ini nama-namanya. Mungkin Bu Fitri bisa menunjuk 1-2, bagaimana pendapatnya tentang belajar di perguruan tinggi. Kita menggali dari mahasiswa, baru nanti kita membuat kesimpulan bersama-sama. Menurut saya begitu Bu Fitri. Baik, oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Kalau Anda ada masalah, boleh ditulis di chat. Silahkan, mulai dari saat ini, kalau Anda merasa jaringan di tempat Anda itu tidak stabil, boleh mematikan video. Silahkan. Yang penting orangnya tetap ada.
Itu ya, jangan menghilang entah kemana. Oke, nah terus sebelum mendalanjuti tadi ya, luar biasa loh ini BA-nya yang masuk ke Bu Fitri banyak sekali. Ada juga yang mengusulkan pakai Google Meet, boleh aja, nggak masalah, gitu ya. Nanti akan kita coba, mungkin sesi siang kita akan coba menggunakan Google Meet. Ya, akan kita lihat dengan kondisi teman-teman itu lebih memungkinkan atau lebih nyaman pakai Zoom atau pakai Google Meet. Kita siap. Ya, nah itu loh Mbak Mas salah satu perbedaan ketika Anda ada di perguruan tinggi. Jadi segala sesuatunya itu bisa kita diskusikan. Kami sebagai pendidik, sebagai dosen itu tidak lagi menjadi istilahnya mentor gitu ya. Tapi kami akan mendampingi. Jadi teman-teman enaknya nyamannya gimana? Ayo kita ikuti. Kenapa kamu terus? Oke, nah ternyata belum bisa untuk ke break room. Jadi nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu Endang. Nanti akan kita tunggu ya, karena kita masih 2 hari pembelajaran. Baik. Seperti yang tadi Bu Maimunah jelaskan, coba deh, karena kita belum bisa masuk ke break room, Bu Fitri minta untuk menyampaikan. Jadi bayangan Anda belajar di perguruan tinggi itu seperti apa? Bu Fitri minta Mbak Kholidina Putri. Assalamualaikum. Mbak Kholidina Putri boleh buka mic-nya, terus cerita. Mana nih Mbak Kholidina? Oke, jaringannya merah kalau di Bu Fitri. Halo, Bu. Yes, halo. Background keren nih. Saya kalau sudah berada di perguruan tinggi itu Ya. tes. Assalamualaikum. Halo. Halo, Bu. Mbak Aisyah Syabila Rahman. Silakan, Mbak. Gimana Bu? Tadi bagaimana pembelajaran di kampus? Jadi bayanganmu itu gimana sih pembelajaran di kampus itu? Kalau bayangan saya pembelajaran di kampus itu, kalau nantinya kita udah nggak kayak yang pertama kita nggak dijelasin sama, kalau dulu kan kalau di SMA kita dijelasin panjang lebar sama gurunya. Kalau di kuliah nanti kita itu cari sendiri materinya, nanti dosen memberikan suatu permasalahan. Gitu. Selain itu, kalau di kuliah nanti lebih banyak kita yang berbicara dibandingkan dosen yang berbicara. Nanti dosennya tinggal ini Bu, memberikan apa itu namanya pembenaran gitu sama menambahkan. Kalau saya sih gitu. Apa? Oke. Ya, makasih ya Mbak. Nah, dari Mbak Aisyah Sabila Rahmat tadi gitu. Coba dong ke Putri. Nanti tadi. Lepas Putrinya. Mbak Putri Fatimah. Iya, Bu. Mana Mbak? Kalau Mbak Putri Fatimah? Kalau menurut saya, nanti kalau belajar di kampus itu bisa lebih
banyak pengetahuan. Terus kita juga bisa lebih aktif karena saling berbagi apa yang kita tahu, menanyakan ke dosen seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Oke, baik. Jadi Mbak Putri dan Mbak Fatima, coba kita dengarkan yang ganteng-ganteng. Ada siapa ini? Advana, laki-laki atau perempuan sih? Advana, halo, buka videonya dong. Advana Zuhra Senjaya. Oh, cewek ini. Senjayani. Hai Mbak, Mas. Where are you? Ilham Jauhari, Bu Fitri. Yang Oh, cowok ada tadi Mas Ilham, Bu. Oh, ya memang cowoknya 2 apa berapa itu? 2 ya? Iya, tah? Mas Ilham sama Mas tadi yang Bu Fitri sebut Ya. Bayu Lintang tadi, kah? Bayu Lintang, ya. Oke, berarti yang ini Mbak Advananya belum buka video. Oke deh, Intan. Halo Mbak Intan. Halo, Bu. Iya. Halo Mbak Intan, piye bayangannya? Belajar di perguruan tinggi itu seperti apa? Menurut saya, ketika kita menjadi seorang mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi, kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan kita akan lebih aktif dan interaktif dengan teman-teman kita karena kita lebih sering diskusi dan kita tidak hanya diberi materi saja, kita bisa langsung melakukan penelitian atau sebuah research yang kemungkinan menambahkan ilmu kita dan kita mampu mengetahui tentang masalah itu secara langsung, bukan hanya melalui materi saja. Oke deh, thank you. Nah, tuh tadi tuh teman-teman sudah menyampaikan ya pendapatnya masing-masing dan sampun. Dan menurut Bu Fitri, kayaknya semuanya sama ya, sudah punya bayangan. Oh, begini tuh. Secara dalam Mbak Intan. Sudah Mbak Intan, makasih ya. Oke, udah tahu tuh seperti itu belajar di perguruan tinggi. Untuk selanjutnya, Bu Fitri juga mau nanya nih. Kalau Anda tahu bahwa belajar di perguruan tinggi itu ternyata gini toh. Maka apa-apa saja yang sudah Anda siapkan supaya Anda sukses belajar di perguruan tinggi. Anda sudah tahu ya, kalau di S1 maka supaya Anda menjadi sarjana pendidikan, minimal 144 SKS itu harus Anda selesaikan. By the way, SKS ki opo? Yang udah tahu angkat jari. SKS ki opo? Makanan apa? Mata kuliah, mata pelajaran. SKS, mata pelajaran, mata kuliah. Coba. Yang udah tahu SKS itu apa, coba angkat jarinya. Yo, resen. Oh iya tuh, kan ada resen juga ya. Betul. Ini loh Mas Bayu Lintang ini, ya Allah. Masuk keluar. Kasihan. Tidak stabil. Halo, apa Anda sebelumnya pernah dengar SKS? Belum ya? Apa tuh Mbak Syarifah? Mbak siapa tadi yang bicara? Sorry. Itu Bu, satuan kredit. Apa sih? Ayo, apa tuh? Kok ada kredit-kredit? Memangnya satuan kredit semester apa ya, Bu? Iya, benar. Oke, tepuk tangan. Betul. Tepuk tangan sih. Ya, SKS itu kepanjangan dari Satuan Kredit Semester. Jadi, tunggu dulu sebentar. Jadi kalian sudah bisa melihat siap belum sih? Ya,
kasih reaction ini, jempol coba. Sistem informasi akademik kan, Bu? Ya, SIA itu sistem informasi akademik. Pertanyaannya Bu Fitri tadi, kamu sudah bisa ngelihat SIA-mu belum? Bisa. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Lalu berapa mata kuliah yang diambil, Mbak? Atau berapa SKS bobotnya itu? 21. 21? Yang benar. Yang benar 21. Anda kan Sekitar 24 sampai 26, Bu. Waduh, sampai 26. Lenger nanti. Sudah tahu belum mata kuliah yang besok Anda ambil di semester 1 itu berapa mata kuliah? Saya belum tahu, Bu. Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada ya? Belum ada semuanya ya? Oh, belum ada semua ya? Ada, Bu. Ada 10. Ada 10 matkul kalau tidak salah. Nah, Baik. baik. Stop. Ini kok bisa terjadi? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Iki piye? Ada yang bisa menjelaskan ke Bu Fitri? Apa yang terjadi pada kalian? Mungkin Kemarin itu Bu pas Mbak Tia dulu, ya. Apa Mbak Tia? Yang lainnya atau sebentar, silent dulu Mbak Tia. Apa Mbak? Kenapa Mbak? mungkin pas jalur masuknya itu, jalur masuknya kan beda-beda. Oke, terus ketika jalur masuknya berbeda-beda, kenapa tuh? Yang informasi yang kan waktu pas slip pembayaran itu ada tertera NIM sama passwordnya. Kalau masuk SIA itu kan harus masukin NIM sama password. Mungkin karena tidak tahu. Oh, oke. Sebentar. Saya jadi speechless deh ngomongnya. Oke, sekarang coba Bu Fitri buka lagi. Kemarin waktu PBAK kan Bu Maimunah sudah menyampaikan ini ya. Mungkin ada teman-teman yang belum. sudah ya. Waktu itu pengenalan profil Oh, iya. Ini loh. Kembali lagi. Nah, ini loh. Kembali lagi ke Zoom. Jadi nanti semester 1, tuh mulutnya pada kayak ikan lohan. Oh, alah. Jadi ini nih, nanti semester 1 Anda akan menempuh sekian ini mata kuliah. Nah, di situ kan ada kan ya, Bahasa Indonesia 2 SKS, Pancasila 2 SKS, Islam dan Ilmu Sosial Humaniora 2 SKS, gitu dan seterusnya. Coba deh, yang pintar matematika itu ditambahkan semuanya jadi berapa tuh? 18 SKS. 18 SKS. 18 SKS. Nah, kan? Oke, terus apa tuh SKS? Jadi 1 kredit semester. Pinter, satuan kredit semester. Apa itu maksudnya? Apa itu artinya? Kalau belajar kalau di Aliyah itu kayak mata pelajaran ya, Bu? Kalau apa, Mbak? Kalau di waktu pas sekolah kayak mata pelajaran gitu. Mata pelajaran sama dengan mata kuliah dong. Iya. Jam pelajaran mungkin. Jam pelajaran. Pinter. Jadi yang namanya 1 SKS itu artinya Anda belajar selama 1 kali 50 menit tatap muka dan 2 kali 50 menit belajar mandiri. Diulangi ya sama Bu Fitri ya. 1 SKS itu artinya Anda belajar, Anda punya kewajiban belajar 1 kali 50 menit tatap muka dan 2 kali 50 menit belajar mandiri. Oke? Nah, sekarang bisa dibayangkan. Berarti kalau Anda semester 1 nanti itu mengambil, tadi ada 18 SKS ya. Maka dalam 1 minggu itu Anda bisa hitung sendiri. Saya harus belajar
berapa menit tatap muka dan berapa menit belajar mandiri. 1 minggunya ya. Berarti Silakan dihitung. Berarti 18 SKS kali 50 menit itu tatap muka, terus 18 kali 2 kali 50 menit belajar mandiri. Oke, note. Ibu ngapain sih ngomongin itu? Karena yang terjadi adalah mahasiswa tidak paham, gitu Mbak, dengan arti SKS itu. Yang ada adalah begini biasanya. Sudah, nanti kuliah ya, wes kuliah. 2 SKS bahasa Indonesia, gitu ya. Mau mungkin pakai Zoom, atau mungkin pakai Google Meet, atau mungkin nanti Anda akan diajak ke Google Classroom, atau pakai Moodle, atau pakai e-learning, tidak tahu. Tapi yang penting ada 2 kali 50 menit tatap muka. Habis itu udah. Biasanya mahasiswa itu lupa bahwa tadi itu, yang namanya 1 SKS itu tidak hanya cukup 1 kali 50 menit tatap muka ya, kalau 1 SKS, karena tadi bahasa Indonesia 2 SKS, maka kan 2 kali 50 menit tatap muka, dan 2 kali 2 kali 50 menit belajar mandiri. Nah ini loh, yang belajar mandirinya ini loh, yang lupa. Jadi dikiranya kalau sudah 2 kali 50 menit tatap muka udah selesai. Yang 2 kali 2 kali 50 menit belajar mandiri itu tidak terlaksana. Oke, jadi nanti Anda jangan kaget kalau ini loh ya Allah, Bu Fitri ini loh udah makalah, sudah disuruh cari referensi, sudah disuruh diskusi, apaan sih? Karena sebenarnya yang seperti itu kita memfasilitasi supaya Anda tidak lupa dengan yang namanya SKS tadi itu ada yang poin belajar mandiri. Gitu ya, oke. Salah satu ciri lain di perguruan tinggi itu dosen tidak boleh banyak bicara. Anda boleh tegur tuh kalau ada Bapak Ibu dosen yang terlalu banyak bicara. Apalagi Anda sudah kena yang namanya kurikulum merdeka ya, Bu Mai ya, angkatan 2020 ini luar biasa. Bu Fitri mau sebut angkatan kalian itu angkatannya Mas Nadim. Karena kalian kena yang namanya kurikulum merdeka. Jadi Anda harus punya Merdeka Belajar. Karena nanti ada di kampus Merdeka. Artinya apa? Artinya saya akan belajar sesuai dengan passion saya, sesuai dengan cara saya. Luar biasa. Balik, kalau sudah tahu tuh Mbak, Mas, perguruan tinggi, belajar di perguruan tinggi itu seperti itu, Bu Fitri mau minta lagi nih pendapatnya. So, apa yang sudah Anda persiapkan, apa yang sudah ada di dalam mindset Anda bahwa saya harus belajarnya begini-begini supaya saya sukses di perguruan tinggi, saya bisa menempuh minimal 144 SKS dalam waktu 4 tahun, 8 semester. Bu Fitri nanti minta coba deh Mbak Anissa Zulfa, itu yang pertama ya. Kemudian, bagi kesempatan. Bagi tipsnya dong dengan teman-teman, ya gimana sih belajar di perguruan tinggi, apa yang sudah pernah dilakukan. Okay. Coba ke Mbak tadi Anissa Zulfa dulu, silakan Mbak. Ya Bu, saya pribadi. Anissa Zulfa, kurang keras. Oh ya. Kalau saya pribadi Bu, masih belum kepikiran sebenarnya. Soalnya saya sebenarnya masih belum ngerti, masih ngawang-ngawang aja tuh Bu. Masih belum ngerti sebenarnya maksudnya SKS dan dunia kuliah itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi mungkin masih dipikirkan. Oke. Mbak Anissa, aduh masih meraba-raba ya. Gimana sih perguruan tinggi itu? Oke. Yang lainnya sambil menunggu, coba dong tuliskan di chat.
tuliskan di kolom chat, gitu kan. Apa yang sudah ada di dalam benak Anda, apa yang sudah Anda persiapkan, supaya saya sukses belajar di perguruan tinggi. Oke, yuk yang tadi Mbak Anissa bilang begitu ya. Masih meraba-raba Bu saya. Udah. Oke, yuk. Oh, sa Arina Manasikana. Kita yang namanya Arina Manasikana juga ya Bu Fitri? Iya. Iya, ini ada lagi. Oh, makanya sebentar. Mana tadi? Oh, Sa. Nggak ada suaranya, Sa. Nggak kedengaran, Sa. Kalau Bu Fitri nggak dengar. Teman-teman dengar nggak? Nggak tuh. Kayaknya nggak tuh. Berarti audiomu belum masuk, Nak. Oke, sambil nunggu. Nggak masuk, Sa. Sofia Sahara. Jadi ingat gurun Sahara. Teman-teman. Oke. Membagi waktu dengan baik, menuliskan yang menjadi prioritas, menyiapkan apa saja yang dibutuhkan. Oke, thank you. Mana tadi? Barusan Bu Fitri manggil siapa sih? Jadi lali. Sofia Sahara, halo. Sof? Oke. Coba ngomong, Sof. Persiapannya itu lebih ke memperbanyak membaca dan gitu deh. Kok gitu deh? Gitu apaan? Apa yang kamu baca, Sof? Novel? Enggak, Bu. Kayak ada materi-materi yang dikasih pas PBAK, lebih diperdalam lagi. Oke. Cuma itu sih. Oke, baik. Jadi lebih banyak meningkatkan kemauan untuk membaca ya, literasinya ditingkatkan. Thank you. Lanjut yuk. Coba ke Tia. Tia matiin semua ini. Tia bisa dengar Bu Fitri, Tia? Tia Miftahur Rahmah. Bisa, Bu. Oke, Tia. Gimana, Tia? Kalau Tia apa yang sudah disiapin? Harus bisa membagi waktu dengan baik. Terus harus punya target ke depannya. Emang Tia ngapain? Sebentar. Emang Tia ngapain kok harus membagi waktu? Ada kesibukan lain selain harus kuliah? Kan kalau misalkan nanti kuliah open kan Bu pengen ikut organisasi. Jadi harus bisa pinter-pinter bagi waktu. Pinter, baik. Kayaknya ini deh, yang materi Ormawa kemarin sudah ada yang ini deh. Sudah ada yang nyentel ya, Tia? Bayangannya mau ikut yang mana tuh? UKM-nya? Kalau belum terlalu semua ditonton sih, Bu, soalnya ya kendala. Kemarin kakak-kakak angkatan yang ada di Ormawa itu nggak ada yang ganteng gitu, Bu? Nggak ada yang, ini nih, Allah Mas, ya ampun deh, imut banget. Bu Fitri ini masih semester 1 aja. Aduh. Ini Bu Mai, flashback dulu zaman yang S1 itu loh Bu Mai. Jadi salah satu yang saya mau masuk itu karena itu Masnya cakep. Itu memang masa perkembangannya seperti itu Bu Fitri. Itu, lazim makanya. Iya benar sih Mbak Tia. Semoga ya kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, semoga teman-teman bisa segera ke Jogja, kita bisa bersua, teman-teman bisa masuk ke UKM yang disenangi gitu ya, atau mungkin akan bareng gabung di HMPS-nya PGMI, ada Mbak Junai, ada Mas Asof. Mas Asof kan ganteng juga kan ya? Orangnya tinggi loh. Biar nggak ngantuk ya. Oke, lanjut. Kita baca chat dulu. Memperbanyak insight, wawasan, memperdalam literasi. Oke, mungkin lebih sering ke perpustakaan, membaca dan berdiskusi dengan teman. Bagus. Biasanya ke perpustakaan cuma nonton tidur. Mulai belajar manajemen waktu. Good. Gimana tuh caranya manajemen waktu? Membuat jadwal belajar sendiri, sempatkan waktu untuk membaca, buat target. Oke, nice. Keren-keren ini, Bu. Memperbanyak relasi. Apaan tuh relasi?
membagi waktu dengan baik, terutama memprioritaskan kewajiban. Baik, target belajar, rajin diskusi, rajin ke perpustakaan, rajin mengaji, rajin sholat. Ini kayak temu anak soleh. Ya, aduh. Ya, Oke. luar biasa. Memang belajar di perguruan tinggi ya seperti itu Bu Fitri. Ya, harus memanage waktu gitu ya. Kapan harus lulus, kapan harus kuliah dan lain sebagainya gitu ya. Luar biasa. Ternyata sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapannya. Ya. Setuju teman-teman. Yang Bu Fitri mau tekankan, yang Bu Fitri mau garis bawahi, yang Bu Fitri mau bold itu adalah sekarang teman-teman punya tuh seperti itu. Saya harus rajin membaca, saya harus ini itu bla 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 bla. Kenyataannya ketika kita tanya di anak kakak-kakak Anda semester 5 misalnya ya. Mbak, Mas punya nggak buku ini? Enggak. Kenapa aku bisa nggak punya Mbak Aisyah, Sabila, Rahmi? Hah? Soalnya biasanya pada pinjem di perpus, Bu. Dibandingkan pada mungkin pada berpikir bahwa itu Bu nanti bukunya terus nggak pada kepakai gitu loh Bu. Jadi tak tanya itu bilangnya enggak, aku dulu nggak beli, aku cuma pinjem di perpus gitu. Jadi bener loh tadi yang nulis di chat, memperbanyak relasi. Tahu tuh Bu Fitri tujuannya, Mbak pinjem dong bukunya. Itu salah satu tujuannya. Sana Mbak. Ayo. Lebih ini apa namanya? Lebih penting mana tuh? Beli pulsa sama beli buku? Ya. Oke. Nah, sebentar. Karena Anda ada di situasi yang seperti ini ya, kita belajarnya secara online, pembelajaran daring. Nah, terus gimana tuh Mbak, Mas, mensiasati yang seperti ini? Kan tadi bayangannya saya mau ke perpustakaan, saya mau baca buku. Nah, terus kalau kayak gini, apa nih yang sudah Anda siapkan supaya Anda sukses di semester 1? Osa? Sudah bisa? Arina, mana sih Kana? Coba cek. Masih mute? Sekali lagi, Sah. Oh, oke. Belum ya, Sah? Kita belum bisa dengar. Jadi silakan. Mungkin gini, Sah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Biasanya kalau kayak gitu, tadi masuknya itu nggak pakai device-nya, nggak diatur. Nanti aja, Sah. Santai, Sah. Yang penting kamu bisa dengar Bu Fitri. Siti Nurjanah. Berasa ke surga. Mbak Siti. Mana Mbak Siti? Iya, Bu. Halo. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, cantik. Kenapa videonya nggak dihidupin, Nak? Tadi ada gangguan bentar. Boleh dong lihat. Gimana, Ibu? Nah, ini dia Mbak Siti. Panggilannya siapa? Panggilannya Janah. Mbak Janah. Kamu udah kayak ini loh, orang intelek kacamata di atas. Gimana Mbak? Mbak Janah gimana mensiasati yang seperti ini? Buku-buku dapat dari mana nih? Kalau aku buat buku belum ada, Bu. Tapi kan kebetulan ini kakakku sendiri kan juga jurusannya sama gitu loh, PGSD kan, gitu. Jadi bisa tanya-tanya ke Mbak gitu. Mbaknya punya buku tak? Iya, ada. Mantap jiwa. Ini kayaknya dari keluarga ini ya, guru ya? Bapaknya guru kah? Bukan. Cuma ya dari dulu kalau akunya sendiri emang pengennya jadi guru SD. Oke. Pas kebetulan mbaknya juga PGSD. Iya. Oke. Jadi istilahnya kayak
nanti bisa berkolaborasi ya dengan Mbaknya ya. Oke, Mbak Jana, terima kasih. Selanjutnya nanti Bu Fitri minta satu lagi deh. Waktunya kita udah habis ya. Satu lagi deh. Sama-sama nih Jana. Tias Sekar Nurjana. Buka Mbak, mic-mu Mbak. Iya, Bu. Mbak Tias. Ini kok banyak yang berkacamata sih? Kalian kenapa banyak belajar ya? Banyak main HP, Bu. Itu. Makasih atas kejujuranmu. Oke. Ini kalau yang ini panggilannya Tias. Iya. Ya, bukan Sekar ya. Tias. Ya, Tias, gimana, Bu? gimana nih mempersiapkan diri supaya sukses belajar di perguruan tinggi semester 1, terutama dalam masa pandemi COVID? Kalau menurut saya lebih melatih kemandirian saya dalam belajar. Jadi, contohnya ya seperti cari di internet, mungkin ada banyak kan sekarang sumber belajar. Oke, begitu ya. Jaringan di internet rumah bagus kan? Sulit, Bu. Ini saya harus pergi sekitar 5 kilo. Hah? Iya, beneran. Astaga naga, astagfirullah. Kamu rumahnya mana, Neng? Saya Gunung Kidul. Loh, terus kamu pergi kemana? Naik 5 kilo dari Gunung Kidul? Ya, pergi cari wifi. Masya Allah. Terus ini di mana? Maksudnya di rumah saudara atau? Iya, di rumah saudara. Terus nanti kalau selama perkuliahan, gimana tuh? Ya, saya harus bolak-balik. Tuh. Semangat, Mbak Tias. Makasih ya. Iya. Semangat. Luar biasa. Ini 5 kilo bolak-balik. Ya Allah, ya Robbi. Maksudnya nggak bisa bayangin. Luar biasa lah pokoknya. Oke, jadi itu ya, saya nyambung dari Mbak Tias tadi. Karena seperti ini, maka salah satu sumber belajar yang bisa Anda dapatkan kan internet tuh. Di internet ya. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita akan ini ya, bahas tentang etika ya. Etika bersosial media. Nah, nanti juga akan kita bahas sedikit bagaimana sih ketika Anda mengambil sumber dari internet, ya, supaya itu kita tidak akan dicap sebagai plagiat. Oke. Waktunya sudah 10:08, artinya kita sudah melewati batas. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan ya, apa sih benang merahnya bahwa belajar di perguruan tinggi sesuai dengan temanya ya, kalau di situ adalah Teaching and Research University, belajar di perguruan tinggi itu beda dengan ketika Anda masih ada di bangku SMA atau di bangku aliyah. Sangat berbeda. Maka Anda perlu persiapan. Bagaimana saya harus belajar di perguruan tinggi. Anda akan mendapatkan kebebasan, ya kan? Saya akan menyelesaikan perkuliahan saya, studi saya di perguruan tinggi itu 8 semester atau sampai 14 semester. Nah, dari situlah tadi teman-teman sudah banyak menuliskan ya, manajemen waktu. Manajemen waktu itu yang utama. Karena sukses atau tidaknya dari Anda sendiri. Dari Anda bisa memanage Anda sendiri. Kemudian dengan model pembelajaran yang ada di perguruan tinggi, tidak seperti di yang kemarin tuh, Anda akan mendapatkan buku paket, gitu kan ya. Anda akan dikasih tahu buku ini yang wajib. Di perguruan tinggi kita akan lebih membebaskan. Artinya ada referensi utama yang memang harus Anda baca, tapi lebih banyak kita akan melihat referensi tambahan. Oke, jadi tadi juga sudah ada yang menulis literasinya ditingkatkan dong.
literasinya ditingkatkan, kemampuan untuk membacanya itu ditingkatkan. Terus yang ketiga, kalau Bu Fitri boleh menambahkan, kolaborasi, Mbak Mas, berkolaborasi. Jadi nggak ada caranya nih belajar di perguruan tinggi kok Anda berkompetisi. Makalah, diskusi, proyek atau apapun itu Anda berkolaborasi. Anda kerjakan sendiri, pingsan yang ada. Jadi nggak ada tuh sikut-sikutan. Anda punya referensi, misalnya Anda sudah tahu sumbernya, misalnya tinggo dewe. Nggak mau, nanti temanku nilainya lebih bagus daripada aku. Wah, nggak ada kayak gitu. Kolaborasi. Ya, maka silahkan. Tuh kan ada grup WA. Sekarang kan kita mudah ya buat grup WA, begitu, saling berkenalan, gitu ya, berkolaborasi. Terus yang selanjutnya, tadi ada berapa? Ya. Mungkin bisa ditambahkan Bu Fitri bahwa sekarang ini perpustakaan bersifat online, jadi tidak harus datang ke perpustakaan, kita bisa mengakses buku-buku atau referensi yang disediakan oleh perpustakaan, gitu. Oke. Ya, kita bisa langsung mengakses dari internet yang ada. Ya. Mungkin Anda bisa mengunjungi web-web yang disediakan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ataupun informasi-informasi yang sudah diberitakan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Perlu mahasiswa ketahui bahwa perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ini merupakan perpustakaan salah satu perpustakaan terbaik yang ada di universitas atau perguruan tinggi yang di Indonesia. Nah, gitu. Ya. Itu ya. Jadi mohon bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena tadi yang seperti Anda katakan bahwa belajar di perguruan tinggi itu lebih banyak mengeksplor sendiri dibandingkan menanti informasi dari dosen. Ya. Nah, itu perbedaan yang mendasar belajar di perguruan tinggi dengan belajar ketika masih di SMA. Mungkin itu Bu Fitri tambahannya. Iya, terima kasih Bu Mai. Oke, oke, baik. Itu nanti bisa tolong dong hasil diskusi kita dari jam 9.15 tadi sampai jam ini 10 mau ke 10.15 ya, 1 jam. Itu Anda tuliskan di mau di agenda atau mau apa, silahkan, supaya Bu Fitri maunya itu jadi pegangan. Hari Jumat nih, Jumat 2 Oktober 2020, saya berjanji bla 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 bla, yang kemudian itu akan Anda beri tanda panah goal, gitu kan, sukses studi di PGMI. Gitu ya, tuliskan, silahkan mau dikasih ornamen-ornamen apa, yang jelas itu adalah sebagai pegangan bahwa Anda pernah menuliskan prasasti itu di awal perkuliahan. 5 Oktober hari Senin nanti akan secara resmi Anda mendapatkan perkuliahan di Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah terakreditasi A, tersertifikasi AUNQIE. Jempol lah buat yang sudah masuk ke sini. Anda sudah mengeliminasi 1 banding berapa tuh kemarin tuh? 30 atau berapa ya? Luar biasa loh. Ngaten nggih? Karena waktu tidak bisa berpanjang lebar lagi, Bu Fitri bercakap. Silakan, nanti setelah ini Anda bisa break dulu, bisa istirahat, bisa, tadi ada yang sudah izin Bu mau beli pulsa, monggo. Yang mau ganti apa tadi namanya,
provider juga. Bu Fitri pesan jangan XL, kayaknya ini Anda ukurannya L semua kok, nanti kalau XL kebesaran. Gitu ya. Cari yang paling bagus. Kita akan ketemu lagi nanti siang. Jam berapa? Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bu Fitri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi